Ya, tapi paling tidak diusung bahwa ya. memang sudah diusulkan Ya. oleh DPD tingkat 1 dan organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada Partai Golkar. Pertama, Abu Rizal Bakri untuk menjadi ketua umum kembali, yang jumlahnya boleh dikatakan mayoritas, bahkan sangat mayoritas. Kemudian juga permintaan agar saya juga bersedia diusulkan dan minta kesediaannya dan kemudian ditetapkan sebagai ketua One Team kembali. Jadi artinya saya akan turut bersama-sama lah dengan Abu Rizal Bakri untuk 5 tahun ke depan. Tapi itu semuanya kan baru disampaikan di dalam pemandangan umum. Nah, terhadap apa yang disampaikan itu nanti pada waktunya baru diambil keputusan. Jadi bukan tadi keputusannya. Keputusan nanti saya kira pada waktu proses penetapan ketua umum dan One Team, di situ nanti akan diputuskan gitu. Oke, berarti ya ini berdasarkan pemandangan umum dari 44 unsur DPD, 1-2 ormas Ya, dan juga betul. sayap. Ya. Ini sudah bermayoritas ya, Pak? Sudah mayoritas. Ya, saya kira mayoritas betul. Apalagi ketua umum sangat mayoritas. Nah, Pak Akbar, ini kan yang menarik, semua orang merasa dan juga melihat bahwa ini diarahkannya ke aklamasi. Tapi bisa tidak dijelaskan secara demokratis begitu, Pak Akbar? Sebenarnya unsur demokrasi dalam proses musyawarah mufakat yang kemudian berujung dengan aklamasi itu seperti apa sebenarnya untuk mengartikannya? Sebetulnya sih kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa memang setiap kader Partai Golkar yang merasa terpanggil untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar diberi kesempatan yang sama, tetapi tentu saja untuk bisa ikut dalam proses pemilihan ketua umum dia harus mendapatkan dukungan terlebih dahulu, dukungan sebagai calon. Itu ada 30% suara dari yang pemegang hak suara. Pemegang hak suara itu adalah DPD tingkat 2 paling banyak, kemudian DPD tingkat 1, kemudian juga organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai, termasuk juga DPP. Nah, di dalam pemandangan umum ini, pada waktu DPD tingkat 1 menyampaikan pemandangan umum, ternyata juga sekaligus diikuti oleh dukungan dari DPD tingkat 2 terhadap calon yang mereka dukung dan yang akan mereka pilih dalam Munas ini. Nah, dari dukungan-dukungan itu ya memang semuanya adalah Abu Rizal Bakri. Hampir memang tidak ada di luar Abu Rizal Bakri. Sehingga demikian kalau dilihat dari segi hitungan-hitungan suara sudah mendekati 100%. Nah, sebetulnya bisa saja mau dikatakan sekaligus aklamasi. Tapi karena itu kan nanti ada waktunya untuk penetapan ketua umum, itu kan ada waktunya. Nah, nanti pada waktunya itulah nanti diinventarisasi dari katakanlah siapa yang mendapat dukungan. Ternyata di situ nanti akan disampaikan bahwa dukungan terbesar adalah kepada Abu Rizal Bakri, hampir 100%. Nah, kalau sudah begitu ya tentu pimpinan Munas menawarkan kepada peserta Munas, karena dukungan sudah hampir 100%, maka apakah kita bisa sepakati bahwa suara Abu Rizal Bakri kita pilih secara aklamasi? Tentu dijawab nanti setuju, maka jadilah beliau terpilih sebagai aklamasi begitu. Oke, padahal ini kan inisiasinya adalah pada saat menanggapi pemandangan umum yang menanggapi laporan pertanggungjawaban umum. Tapi kemudian tetap mekanisme dijalankan sesuai dengan peraturan Munas, tidak dalam kemudian. dalam pemandangan umum itu mereka memberikan satu tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar. Kemudian juga mereka menyarankan berbagai hal yang berkaitan dengan soal Partai Golkar ke depan, tapi juga mereka menyampaikan juga tentang sikap mereka terhadap siapa yang akan jadi calon ketua umum. Nah, disitulah muncul dukungan kepada Abu Rizal Bakri, dan dukungan itu selain secara oral disampaikan, tapi juga secara fisik DPD-nya tingkat 1, DPD tingkat 2 itu hadir, membuktikan bahwa mereka memang mendukung sepenuhnya, dan mereka juga membawa surat-surat dukungan. Begitu. Nah, Pak Akbar, sebenarnya kan hal ini tidak menjadi kewajiban dalam pemandangan umum, tapi kemudian ternyata seluruh unsur melakukan hal yang serupa. Dengan juga dalih kemudian untuk memberikan transparansi, menjauhi transaksional atau politik uang yang terjadi dalam proses Munas ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, apakah juga tidak meninggalkan image bahwa tidak juga mudah bagi
siapapun yang menjadi kontender atau pesaing begitu bagi ketum yang juga kembali diusung untuk masuk ke dalam arena Munas. Kalau semuanya pada pemandangan umum menyampaikan hal yang serupa, yaitu dukungan-dukungan inisiatif untuk mengusung kembali ketum. Ya, jadi memang faktanya begitu. Itu disampaikan dalam pemandangan umum. Tapi untuk memutuskan bahwa nanti yang bagian besar menyebut Abu Rizal Bakri itu diputuskan menjadi putusan Munas pada sesi yang lain, bukan dalam sesi pemandangan umum. Itu nanti pada sesi penetapan atau pemilihan ketua umum gitu loh. Baik. Nah, kalau seandainya memang ada calon-calon lain, bisa saja, tapi calon yang lain itu harus bisa membuktikan bahwa mereka mendapat dukungan 30%. Nah, sampai tadi tidak ada, dan terakhir saudara Erlangga Hartarto yang diperkirakan mempunyai dukungan yang cukup, ternyata kemarin sore menyatakan mengundurkan diri, jadi tidak ikut di dalam proses pencalonan. Sehingga tinggal satu orang aja yang disebut-sebut, yaitu saudara Abu Rizal Bakri. Iya, Pak Akbar, berarti sudah bisa disimpulkan atau dianalisa bahwa serunya pertandingan Munas ini juga bukan dimulai di Munas, justru di sebelum-sebelumnya untuk kemudian selain mengkampanyekan dirinya maju ke bursa Caketum, tapi juga menggalang dukungan. Begitu, baru pembuktiannya di Munas. Ya, betul. Memang calon-calon itu mereka sudah melakukan pendekatan ke daerah-daerah. Ya, Abu Rizal Bakri saya tidak melihat dia datang ke daerah-daerah. Tapi tentu saja saya yakin juga mereka sudah kenal Abu Rizal Bakri. Mungkin juga ada orang-orang dari DPP yang juga katakanlah mengusulkan atau menyarankan atau juga meminta kesediaan mereka untuk memberikan dukungan kepada siapa saja yang mereka anggap tepat, dan akhirnya dukungan mereka itu terfokus kepada saudara Abu Rizal Bakri. Walaupun Abu Rizal Bakri saya tahu tidak secara khusus mendatangi DPD, sedangkan calon-calon yang lain justru mereka mendatangi DPD. Nah, bagaimana dengan yang lain untuk kemudian maju dengan posisi yang sudah sangat sulit begitu melihat petanya seperti ini? Ya, seperti yang tadi kemarin itu saudara Erlangga dia mengundurkan diri karena dia lihat sudah peluangnya sudah tidak ada. Mungkin situasinya juga sudah dia sampai pada kesimpulan tidak mungkin karena semua DPD itu sudah menjurus kepada saudara Abu Rizal Bakri. Baik, Pak Akbar, nanti saya akan lanjutkan lagi perbincangan Bapak. Menarik soal keputusan dari Mahkamah Partai Golkar tadi lewat Munas. Ada beberapa rekomendasi penting, ada pemecatan yang terjadi dan juga pemberhentian, ada sanksi tegas, ada juga rekonsiliasi. Saya akan juga kemudian menanyakan nanti ada janji dari Pak ARB bahwa kader-kader DPP nanti akan lebih terisi 70% dengan generasi muda. Sesaat lagi tetap di Kabar Petang. Saya tadi mau melanjutkan soal keputusan Munas, beberapa poin penting di sana, termasuk dengan hasil keputusan Munas yang akan mendirikan KMP seluruh Indonesia. Ini bagaimana rencananya? Ya, Koalisi Merah Putih kan sudah merupakan suatu putusan yang didukung oleh partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Hatta. Kemudian pada tanggal 14 Juli sepakat untuk dijadikan suatu koalisi yang bersifat permanen. Koalisi bersifat permanen itu ya setidak-tidaknya 5 tahun. Kemudian juga aspirasi yang kuat supaya Koalisi Merah Putih itu juga ada di daerah. Dan demikian nanti tidak hanya di pusat, karena banyak betul masalah-masalah politik di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu tadi diperkuat oleh putusan Munas, direkomendasi supaya dibentuk Koalisi Merah Putih di daerah-daerah. Nah, tentu saja nanti Presidium Koalisi Merah Putih akan membicarakan itu, akan memutuskan, dan sekaligus tentu masing-masing partai akan memberikan petunjuk kepada partainya masing-masing di daerah untuk nantinya mereka bersama-sama dengan partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih untuk menyepakati atau melaksanakan pembentukan itu. Nah, tapi tentu didahului dulu pembahasan di pusat. Nah, pembahasan di pusat melalui siapa? Ya, di situ ada Presidium. Dan saudara Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi Ketua Presidium. Jadi nanti kira-kira saudara Abu Rizal Bakri nanti akan mengundang ketua umum partai-partai yang ada dalam Koalisi Merah Putih untuk membicarakan bagaimana pelaksanaan daripada pembentukan Koalisi Merah Putih di daerah-daerah. Ini juga sebagai bentuk dari konsistensi dan juga komitmen untuk menghadapi pemilu serentak, begitu ya Pak Akbar? Ya, ini semuanya pokoknya agenda yang akan dikerjakan itu semuanya muaranya lah
2019 itu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak. Oleh karena itu perlu disiapkan langkah-langkah secara terkoordinasi dengan baik, strategi yang tepat, supaya nanti dalam pemilu legislatif itu ya koalisi Merah Putih bisa menghasilkan dukungan suara yang mayoritas. Sekaligus pada waktu itu koalisi Merah Putih tentu akan mencari tokoh yang bisa memiliki elektabilitas yang tinggi dan juga yang telah mempunyai persyaratan-persyaratan yang cukup, baik secara formal maupun dalam faktanya memang seorang tokoh dengan pengalaman yang cukup, maka kemudian didukung dengan harapan tentu terpilih dalam pemilihan presiden yang akan datang gitu. Pak Akbar, di surat tertulis Mahkamah Partai Golkar ini juga diberikan sanksi kepada seluruh anggota Partai Golkar yang melanggar atau melakukan tindak indisipliner. Salah satunya adalah nama Agus Gumiwang, nama Nusron Wahid, nama Pumpidah Hidayatullah, dan juga Agun Gunanjar, Zainuddin Amali. Tidak terlepas juga Yoris Yahweh, Agung Laksono, dan juga Priyo Budi yang tergabung di Presidium Penyelamat Partai. Tapi melihat parameter sanksi atau tindakan yang diambil oleh Mahkamah Partai, ini berbeda-beda, Pak Akbar. Salah satunya mungkin kepada Pumpidah Hidayatullah yang telah mengirim surat penyesalan dan meminta untuk dicopot dari sanksi dan diaktifkan kembali. Bagaimana cara memilah atau mempertimbangkan apa yang harus dikenakan kepada masing-masing anggota? Ya, sebetulnya sih semua masalah-masalah itu seyogianya pada awalnya tentu diserahkan kepada Mahkamah Partai. Ya, jadi konflik-konflik di partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Nah, ada tentu itu Mahkamah Partai perlu menyidangkan, gitu tak? Seperti tadi saudara Pumpida menyatakan permohonan maaf, menyesalkan, nanti akan disidangkan. Tapi ada juga yang tidak disidangkan, tetapi diserahkan untuk putusannya kepada DPP, gitu loh ya. Bahkan kemudian juga diserahkan kepada Munas untuk mengambil keputusan. Seperti tadi juga ada beberapa nama serahkan kepada Munas, dan kemudian pada waktu Munas tadi yang dipimpin oleh saudara ketua atau pimpinan Munas, saudara Nurdin Halid, kemudian ditawarkan ke peserta Munas ya, apa quorum setuju dengan keputusan? Ya, semua suaranya begitu kencang untuk dilakukan tindakan pemecatan, langsung diputuskan tadi begitu. Pak Akbar, terlepas dari peserta Munas yang memberikan setuju atau tidak setuju terhadap beberapa keputusan Mahkamah Partai, tapi saya ingin tanya juga apakah tepat pemecatan terhadap Agus Gumiwang, Nusron, dan siapa-siapa saja yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai? Ya, kalau sudah disampaikan kepada partai, tentu partai juga punya tolok ukur atau parameter ukuran-ukurannya. Yang ukuran utamanya tentu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga putusan Munas sebagai instansi pengambilan keputusan yang tertinggi, peraturan-peraturan organisasi, itu semua akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan penentangan terhadap partai. Seperti misalnya pembentukan atau presidium tim penyelamat Partai Golkar. Saya sudah mencoba menjembatani untuk bisa dicari satu solusi yang tepat yang mengarah kepada islah. Saya sudah lakukan itu. Namun memang tidak bisa dilakukan pembicaraan yang lebih mendalam karena ya ada constraint juga. Pertama memang constraint dari segi waktu karena harus selesaikan sebelum selesainya Munas atau sebelum pemilihan ketua umum. Saudara Agung Laksono tadi malam saya bicara dengan saudara Budi, Priyo Budi Santoso, ternyata saudara Agung ada di Jakarta. Sudah kembali ke Jakarta. Dan kemudian minta kalau mau ketemu ya di Jakarta aja, ya enggak mungkin kan, karena itu kan harus selesaikan dalam jam-jam, pada waktu itu hanya hitungan jam saja. Jadi Pak Akbar semalam juga sempat membuka komunikasi dengan Agung Laksono, lalu kemudian Priyo Budi. Saya sempat langsung berhubungan dengan saudara Priyo Budi Santoso. Pagi kami ketemu langsung secara fisik. Lalu? Saya minta supaya tolong saudara Budi, Priyo tolong usahakan bisa ketemu dengan saya ulangi dengan Agung, supaya kita bisa ketemu siang ini sampai sore nanti. Saya udah bicara dengan saudara Abu Rizal Bakri bersedia untuk ketemu. Tetapi ternyata sampai sore saudara
Priyo tidak ada feedbacknya, tidak ada informasi kepada saya cari-cari, akhirnya ketemu bertelepon. Ternyata dia mengatakan Saudara Agung Laksono sudah ke Jakarta. Terus saya tanya sama dia, apakah Anda sudah kontak Agung? Sudah, tapi katanya kalau mau ketemu ya jangan di Bali karena saya udah di Jakarta. Dia bilang nanti saja di Jakarta atau nanti saja setelah Munas, ya nggak mungkin. Ini kan sinyal juga mungkin Pak Akbar, ketika kemudian Pak Akbar mencoba menjembatani dan membuka komunikasi, ternyata Pak Agung Laksono menghendakinya bertemu di Jakarta, sehingga Pak Priyo juga tidak kemudian menemukan bertemu dengan Pak Akbar. Apakah ini sinyal bahwa tersiar juga Pak Akbar setelah Munas ini akan ada Munas tandingan yang digelar, benar tidak seperti itu? Saya belum dengar secara resmi ya, tapi memang pada waktu pertama kali kami dari tim Dewan Pertimbangan ketemu dengan Agung Laksono dan kawan-kawannya di kantor DPP Golkar, persisnya di kantor Dewan Pertimbangan, pada waktu itu terucap bahwa mereka juga akan melakukan oleh mereka. Saya tanyakan nanti Saudara Agung, Saudara Pri, kalau seandainya pembicaraan-pembicaraan kita ini, negosiasi yang kita lakukan ternyata tidak menemukan jalan keluar atau katakanlah buntu, apa yang akan kalian lakukan? Ya kami akan melanjutkan perjuangan kami dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya nanti kami akan Munas bulan apa? Bulan Januari. Pesertanya siapa? Ya DPD 1, DPD 2. Apakah sudah ada DPD 1, DPD 2 yang mau ikut dengan Munas kamu atau Munas kalian? Ada. DPD 1 ada berapa? Dia nggak sebut. DPD 2? Ya DPD 2 banyak, dia bilang begitu. Banyak tapi tidak menyebutkan berapa jumlah. Dia tidak menyebutkan karena tapi punya hak tidak sih Pak Akbar untuk sebagai anggota partai kemudian membentuk presidium dan kemudian nanti akan tidak punya hak dong. Dalam konteks kamu itu kan melanggar. Kami juga dari One Team sudah menyebut itu tidak sejalan dengan ADRT. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa mereka sah, mereka tidak melanggar, kemudian mereka melakukan Munas, ya bisa saja sejauh ada yang mengikuti Munas itu dari segi jumlah DPD-nya, baik DPD 1, DPD 2, dan menurut anggaran dasar rumah tangga sah. Munas itu sah bila di mana diikuti separuh lebih, 50% plus lebih dari yang memegang hak suara. Tapi 500 lebih sudah ada di sini Pak Akbar. Ya ini kan nanti Januari. Jadi saya bilang nanti pesertanya mana? Ya nanti Januari. Jadi kira-kira dalam bayangan saya mungkin mereka akan bentuk DPD 1, DPD 2 yang baru, yang versi mereka gitu loh. Dan itu sah. Mereka kan bikin DPP tandingan atau tim penyelamat. Itulah yang menjadi DPP yang versi mereka. Nanti bisa saja mereka membentuk DPD 1, DPD 2 versi mereka. Ya bisa saja kalau memang ada pengurus DPD 1 yang mau bergabung dengan mereka membentuk organisasi DPD 1, kemudian ada pengurus DPD 2 bergabung dengan mereka membentuk membentuk organisasi DPD 2. Terakhir Pak Akbar, Kosgoro tadi yang juga merupakan di bawah naungan Pak Agung sebelumnya ya, itu juga sempat dalam pemandangan umum sempat cukup keras menyampaikan soal apabila nanti memang benar ada Munas tandingan, mereka juga akan kembali melakukan sesuatu. Ini jadi berbalik, bersaling membalas. Ya itu yang kita khawatirkan, terutama kami waktu itu khawatir betul. Kalau misalnya kita bisa mencapai satu kesepakatan dan menemukan satu formula yang tepat yang bisa menjadi awal dasar bagi rekonsiliasi atau islah, ya kenapa tidak itu gitu loh. Tapi karena kan tidak mudah, ternyata ya sulit, mau ketemunya aja juga tidak mungkin bisa ketemu. Padahal pertama kami sudah tawarkan sesuai dengan juga usulnya Saudara Budi Jalal Bakri, saya sudah tawarkan kepada Priyo sama Agung, tapi mereka tidak meresponsnya secara katakanlah secara sungguh-sungguh. Gitu aja. Baik Pak Akbar Tanjung, terima kasih selaku Dewan Pertimbangan Partai dari Partai Golkar. Kita akan masih lanjutkan lagi nanti bagaimana jalannya Munas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan Munas kembali. Kita harus kembalikan ini juga ke